Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raja Salam. Saya di sini akan mempresentasikan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Perilaku Sosial Remaja Era Milenial di Desa Tarogusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Latar belakang penelitian. Masa remaja milenial adalah masa yang memiliki kepekaan yang begitu kuat terhadap hal-hal yang baru, sehingga remaja milenial sangat begitu mudahnya beradaptasi terhadap sesuatu yang baru tersebut. Apalagi di zaman sekarang media sosial adalah media yang begitu banyak menawarkan fitur-fitur yang mengasihkan, sehingga para remaja milenial dengan sangat mudah tergiur oleh fitur-fitur yang mengasihkan tersebut tanpa memperdulikan konten-konten yang terkandung dalam fitur-fitur tersebut positif atau negatif. Hal ini sebenarnya menjadi sebuah ujian bagi para remaja milenial. Bagaimana mereka bisa mengawas diri mereka sendiri, bertindak sebagaimana etika yang berlaku, namun hal tersebut rupanya tidak sebanding dengan nilai-nilai hedonis yang ditawarkan media sosial tersebut. Perilaku sosial merupakan pola interaksi yang berbentuk sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh individu satu dengan individu yang lain dalam hidup bermasyarakat. Perilaku sosial dapat ditunjukkan melalui perasaan, tindakan, sikap, serta rasa hormat terhadap orang lain. Ada berbagai faktor yang dianggap sebagai penyebab perilaku sosial remaja. Menurut Ms. and Wolf, perilaku sosial remaja disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu, antara lain keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perilaku sosial remaja di Desa Tarogusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku sosial remaja di Desa Tarogusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. 1.3, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian dari proposal ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku sosial remaja di Desa Tarogusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Serta 2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku sosial remaja di Desa Tarogusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. 1. Sebagai bahan masukan bagi orang tua agar selalu memperhatikan permainan apa yang layak dan harusnya diberikan oleh orang tua pada anak remaja. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan diharapkan akan menjadi bahan sajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Kedua, kegunaan praktis. Sebagai bahan masukan bagi kita semua dalam upaya meningkatkan komunikasi yang lebih baik dan efektif untuk sekarang dan masa yang akan datang. B. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut di masa yang akan datang. Kerangka konseptual. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditunjukkan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, perilaku merupakan aktivitas atau tindakan manusia yang mencakup segala hal seperti berbicara, menangis, berjalan, tertawa, menulis, bekerja, membaca, mendengar, dan kuliah. Menurut Aslan 2017, perilaku terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Perilaku alami atau innate behavior, yakni tingkah laku atau perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, yakni berupa insting dan refleks. 2. Perilaku operan,
yaitu perilaku yang dipelajari, dibentuk, dan dapat dikendalikan serta diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode deskriptif, penelitian dilakukan sebagai usaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan apa adanya, dan ini tanpa penambahan atau pengurangan. Kemudian dilakukan penafsiran terhadap data yang ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian. Pendekatan penelitian. Penggunaan pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok. Menurut John Creswell yang dikutip oleh Hamid Patilima bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu proses investigasi secara bertahap. Dalam proses investigasi tersebut, peneliti berusaha memahami gejala sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Teknik pemilihan informan. Sumber informasi atau informan dalam penelitian adalah remaja dan orang tua di desa Tarisari. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dijamin kualitasnya, maka sebelum penelitian menentukan subjek atau informan penelitian akan dilakukan overview dengan memberikan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan dari sumber data dan informasi menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. A. Wawancara. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. B. Observasi. Kegiatan observasi atau pengamatan merupakan hasil rasa ingin tahu secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan. C. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dan bermacam sumber tertulis atau dokumen yang didapat dari responden atau tempat tinggalnya atau tempat mereka melakukan kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya, teknik analisis data. 1. Reduksi data. Pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian. 2. Penyajian data. Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 3. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas kemudian akan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk membuat data yang didapatkan menjadi absah. Triangulasi, menurut Creswell, adalah sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di lokasi Desa Taradusari, Kecamatan Bacan, Kabupaten Bandung. Peneliti memilih desa tersebut sebagai wadah untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, jadwal penelitian. Waktu kegiatan yang digunakan oleh peneliti dimulai dari pertengahan bulan April dengan segala pertimbangan yang akan dipertimbangkan. Akhirnya, peneliti memutuskan untuk meneliti di daerah tersebut. Kemudian, estimasi waktu kurang lebih 1,5 bulan pengerjaan hingga akhirnya selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.